Shalom JC, apa kabarnya? Kita percaya hari-hari ini Tuhan terus memberkati bahkan menyertai kita semua yang percaya, katakan amin. Nah, bulan ini kita akan membahas terus tentang iman, faith. Minggu lalu kita sudah dengar dari Khotoni, yaitu tentang growing faith. Dan hari ini saya akan membawakan tema yaitu ridiculous faith atau iman yang konyol. Wow, kok judulnya gitu banget. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ridiculous faith. Nanti kita akan lihat sama-sama kenapa disebut iman yang konyol. Nah, hari-hari ini mungkin kita mengalami sesuatu atau hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, sehingga terkadang iman kita mulai goyang. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini gak menentukan. Semua orang bisa terpapar COVID-19, semua orang bisa sakit hari-hari ini, semua orang ngalamin sesuatu yang penurunan. Mungkin papa mama kalian ngalamin sesuatu, mungkin keluarga kalian juga mengalami sesuatu yang mengalami degradasi atau penurunan di dalam kehidupan kalian semua. Tapi kita harus tetap percaya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Atau mungkin kadang kita sering mempertanyakan kebaikan Tuhan, goodness of God di dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar, mungkin tanpa sadar kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa sih harus begini Tuhan? Kenapa harus ada pandemi? Kenapa harus COVID lagi Tuhan? Bosan rasanya. Udah di rumah setahun ini full di rumah, gak kemana-mana. Bayangin gimana rasanya Tuhan, gak enak banget. Semuanya kita jadi nyalahin Tuhan. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, karena manusia tidak bisa menyelami pikiran dan kedalaman hati Tuhan. Kita harus ngerti bahwa kita sebagai manusia biasa, kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, kita gak tahu sih apa yang ada di pikiran dan hatinya Tuhan. Di firman Tuhan ditulis bahwa kita tidak dapat menyelami betapa luasnya, betapa lebarnya pikiran dan hatinya Tuhan. Dalamnya tidak dapat kita selami. Nah, karena itu yang harus kita lakukan adalah apa? Percaya kepada Dia. Tetap percaya. Jangan menyerah, bertahan sampai akhir, dan kita akan melihat gambaran utuh, the bigger picture of it, dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa melihat, oh iya ternyata susahnya cuma di awal. Ternyata nanti Tuhan memberikan jawaban dari pergumulan kita, jawaban dari apa yang kita doakan. Mungkin sekarang kita belum melihat, tapi percayalah bahwa He is the way maker. Dia akan membuka jalan bagi kita semua yang percaya. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai 14. Cerita tentang seorang panglima Raja Aram pada waktu itu. Saya akan bacakan ceritanya. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Mungkin udah pernah dengar ceritanya. Dibilang seperti ini, Naaman panglima Raja Aram adalah seseorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Zaman dulu tuh sakit kusta sangat-sangat dihina, najis rasanya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah
berpesan kepada raja bunyinya, "Mengapa kamu mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku," kata Elisa, "supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir atau menjadi sembuh." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dia kesal sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya datang kepadaku dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku," kata Naaman. "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia pergi dan dengan panas hati. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir,' that's not a hard request dari seorang nabi. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat cerita di sini, Naaman adalah seorang yang terhormat. Dia seorang panglima Raja Aram, terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tapi hari itu dia kena penyakit yang gak disangka-sangka. Nih ya, bayangin, dia lagi santai-santai, lagi ngopi-ngopi waktu itu, lagi minum boba, mungkin kalau udah ada boba, tapi belum ada boba. Lagi ngopi lah ya, lagi ngopi sama teman-temannya, sama pelayan-pelayannya. Terus tiba-tiba pelayannya lihat, "Ih, Panglima, kena apa itu kulitnya? Kok tiba-tiba bercak-bercak?" "Ah, enggak lah, mungkin ini apa kali, bekas apa gitu." Pas dibuka bajunya, wah, sakit kusta dia. Terus pas dia lihat, cemas lah dia kan, takut dia. Kok bisa sakit kusta mendadak? Akhirnya semuanya jadi galau, semuanya jadi gusar dan bingung caranya gimana. Akhirnya makanya dikasih usul, suruh cari nabi Israel, yaitu Elisa. Nah, hari itu ketika Naaman terkena penyakit itu, dia gak pernah nyangka bahwa dia akan kena penyakit itu dan dengan cepat dia juga akan sembuh. Dia gak tahu. Kalau kita lihat lagi dari ceritanya, kalau kita baca, ya Naaman sembuh gampang kalau kita baca doang. Tapi ketika kita ada di posisinya Naaman pada waktu itu, ketika kita jadi panglimanya tersebut, ketika kita jadi Naaman, dia seorang yang terhormat, dia harus menutupi dirinya pakai selimut, mungkin dari atas pakai jubah, dari atas kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena takut dilihat orang-orang, karena dia seorang yang terhormat. Kok bisa kena sakit kusta? Pasti nanti ada penghakiman. Orang-orang mungkin bilang, "Wah, kamu kali banyak dosa, ini itu." Nah, ketika kita melihat diri kita sendiri hari-hari ini, mungkin kita kayak Naaman, mungkin bukan penyakit, atau mungkin kena penyakit yang kita gak expect sebelumnya. Kita tidak pernah expect kita kena yang beginian. Kok bisa begini? Pandemi ini tidak ada satu orang pun yang mengekspektasikan bisa terjadi di dunia ini hari-hari ini. No one expect this pandemic untuk terjadi, tapi ini terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan? Sama ketika Naaman pada waktu itu kena penyakit kusta, dia gak expect ini bisa terjadi dalam kehidupan. Dan lalu apa yang harus dia lakukan pada waktu itu supaya dia bisa sembuh dan menjadi tahir kembali? Nah, that's why hari ini kita akan belajar 2 poin. It's really simple, tapi saya percaya ketika kalian melakukan ini, kalian akan menumbuhkan iman kalian semakin lebih dalam lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang Naaman lakukan sih pada waktu itu? Poin yang pertama, siap untuk merendahkan diri. Sama-sama katakan humility. Nah, merendahkan diri. Ketika kamu merendahkan dirimu dan percaya kepada Tuhan, percayalah terobosan terjadi di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini ketika kita kena sesuatu yang kita gak expect, sesuatu yang mungkin menurut kita, kok gak sesuai Tuhan sama doaku, kok gak sesuai sama harapanku Tuhan, apa yang kudoakan kok belum terjawab-jawab Tuhan, apa yang aku harapkan kok berbeda ya Tuhan, harusnya gak begini, tetapi kenapa jadi begini Tuhan? Ketika kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, terobosan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Stephen Furtick once said this, "Your humility
opens the doors for your weaknesses to become strengths. Sekali lagi saya katakan, Stephen Furtick once said this, your humility opens the doors for your weaknesses to become strength. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita membuka pintu untuk merubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Ketika Naaman pada waktu itu merendahkan dirinya, dia rela, dia bilang kan, gak ada sungai lain apa? Kayaknya sungai yang di tempat lain lebih bagus daripada sungai Yordan. Teman-teman, kita tahu sungai Yordan adalah sungai yang bersejarah. Berapa kali kejadian-kejadian yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dibaptis di sungai Yordan. Tapi for your information, sungai Yordan adalah sungai yang jorok banget. Jorok banget, makanya Naaman tuh rasanya kok males banget. Kenapa sih kayak gak ada sungai lain? Sungai Yordan mungkin kayak waktu itu tuh penuh sampah, penuh bebek. Jadi rasanya males untuk ada ke situ gitu. Tapi Naaman rasanya waktu itu dia gusar ketika dia dengar dia harus ke sungai Yordan. Dia gusar, dia panas hati. Dan hampir gak jadi. Tapi hari itu dia putuskan untuk merendahkan dirinya. Dia paksa dirinya, merendahkan dirinya, dan ikut arahan dari Elisa. Sehingga pada waktu itu kelemahannya berubah menjadi kekuatan. Ketika dia merendahkan dirinya, humility open the doors so that your weakness can turn into strength. Jadi kita harus mengerti hari-hari ini, ketika kita lagi dalam keadaan lemah, rendahkan diri kita. Mungkin kita sadar gak sadar, kita sombong di hadapan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, semua aku bisa pintar Tuhan, aku bisa ranking, aku bisa punya semuanya. Semua karena saya, dan saya. Semua hasil kerja keras otak saya. Kalau saya gak pernah mikir Tuhan, saya gak akan bisa sampai sini. Tapi Tuhan mau ngajarin kita, come on, anak-anak muda, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, akan membuka pintu yang merubah kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan? Ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia ikut arahan Nabi Elisa. Yang kedua, dia berserah. Sama-sama katakan berserah. Nah, ada dua kondisi yang membuat kita bisa berserah. Yang pertama, terpaksa. Atau yang kedua, itu pilihan kita sendiri. Yang mana yang mau kita lakukan? Mungkin Naaman pada waktu itu terpaksa. Kenapa? Ya mau gak mau udah deh, kata bujangnya, bawahannya Naaman bilang gini, Tuhan, yang diminta sama Nabi Elisa, it's not that hard. Bukankah kalau kamu diminta ke situ dan kamu akan menjadi tahir, kamu akan melakukannya? Cuma disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Not that hard. Paling jijik-jijik aja sedikit, karena ada ya mungkin ada kotoran bebek, kotoran ikan dan sebagainya, ada sampah di situ. But never mind, as long as kamu bisa sembuh, why not you give it a try? Kenapa nggak coba? Akhirnya yang kedua, apa yang dia lakukan? Berserah. Nah teman-teman, saya mau ingatkan hari ini bahwa ketika kita berserah, jangan sampai kita terpaksa berserah. Tapi pilihan kita yaitu berserah di hadapan Tuhan dengan kerelaan hati. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8-9 bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita harus mengerti bahwa jalan pikiran kita mungkin kadang-kadang gak sesuai sama jalan pikiran Tuhan. Terkadang apa yang kita pikirkan itu gak sesuai sama yang Tuhan pikirkan. Kenapa? Why? Saya mau membuka pikiran teman-teman gini. Kalau kita menyerahkan semuanya, kita berserah sama Tuhan. Saya sering kali bilang gini ketika khotbah atau ketika memimpin pujian. Ketika kita mengangkat tangan kita, itulah tanda kita berserah sama Tuhan. Dan ketika kita mengangkat tangan kita, kita berserah sama Tuhan. Tuhan turun tangan, menolong dan memberkati kita, dan mengangkat kita dari keterpurukan. Sekuat itu the power of surrender. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, dialah yang akan turun tangan.
untuk merubah semuanya menjadi baik. Terkadang apa yang kita pikirkan itu gak seluas dan gak selebar yang Tuhan pikirkan. Makanya kita cuma pikirin yang enaknya doang. Tapi Tuhan mau bilang gini, mungkin jalannya sekarang berbatu-batu, mungkin jalannya sekarang ada rintangan, but it's okay, never mind. Aku akan tetap menyertaimu. Aku akan tetap menyertaimu, membimbingmu walaupun di dalam pandemi seperti ini. Aku akan tetap menyertaimu anak-anak JC, walaupun kamu lagi ada di lembah hari-hari ini, walaupun kamu lagi susah hari-hari ini, it's okay. Aku akan tetap menyertai kamu, kata Tuhan. Kenapa? Dengan kita berserah, kita serahkan semuanya ke Tuhan yang maha besar. Kita gak sanggup lagi, kita serahin itu semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sehingga kita tahu, oh iya ya, mungkin yang kita pikirkan cuma 1 sampai 10 step ke depan, tapi yang Tuhan pikirkan it's more than that. Yang Tuhan pikirkan mungkin 20 sampai 1000 step ke depan, tapi gak kepikiran sama kita. Kenapa? Karena tingginya jalan Tuhan tidak seperti tingginya jalan kita. Rancangan Tuhan itu lebih besar daripada rancangan manusia. Karena itu percayalah, ketika kita surrender, ketika kita berserah, kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. William Booth bilang gini, kehebatan seorang manusia diukur dari penyerahan dirinya. Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari bagaimana dia bisa memikul beban yang sangat berat, no. Tapi bagaimana dia bisa berserah sama Tuhan. Disitulah diukur kehebatan manusia. Ketika lagi ada beban yang begitu luar biasa, bisa gak cuman bilang kayak gini, Tuhan terima kasih, I surrender to you. Tuhan terima kasih, aku berserah kepadamu Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Naaman dia berserah. Makanya dibilang judulnya adalah ridiculous faith, iman yang konyol. Kenapa? Ketika dia berserah, dalam pikiran manusia, dia mengharapkan waktu itu, ya biasalah ya kalau datang sama hamba Tuhan, pengennya kan didoain, ditumpangin tangan, didoain lukanya sembuh. Dia juga mengharapkan seperti itu waktu itu. Naaman bilang, cobalah paling enggak Elisa, hargailah aku dikit sebagai panglima. Masa aku gak dianggap, keluarlah dari rumahmu, peganglah sedikit, gerak-gerakin tanganmu supaya kustaku sembuh. Paling enggak gitulah. Ini gak mau ketemu sama sekali. Dia cuman suruh aku pergi ke sungai yang jorok, sungai Yordan. Bayangin gimana tidak menggunakan iman yang konyol pada waktu itu. Imannya mungkin rasanya kok aneh banget nih. Emang bisa? Benar. Emang iya kalau gua masuk ke sungai Yordan 7 kali itu bisa sembuh? Pada waktu itu ketika dia berserah, dia sedang menaikkan level imannya. Ridiculous faith, iman yang konyol pada waktu itu. Ketika dia berserah sama Tuhan, Tuhan melihat, wow, imannya besar. Sehingga yang tadinya menurut manusia konyol, menurut manusia mungkin dibilang nothing is impossible, ketika kita percaya kepada Tuhan. Seperti Naaman waktu dia berserah, ketika itu juga setelah 7 kali dia muncul, kustanya sembuh. Percayalah teman-teman, hari ini kita belajar, ketika kita berserah sama Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali atas hidup kita dan kita adalah miliknya. Di situ Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga kalau sekarang mungkin lagi sakit, lagi terbaring di rumah sakit, atau mungkin lagi gak bisa ngapa-ngapain, percayalah, berserah kepada Tuhan. Mungkin orang bilang konyol, mungkin kamu dibilang kamu punya iman yang konyol, like this sermon, ridiculous faith. Tapi iman yang konyolnya Naaman membawa dia kepada kesembuhan yang sejati, yaitu kesembuhan daripada Tuhan. Saya mau closing dengan ini. Growing closer to God and being led by His Spirit is not the result of trying harder, but the result of surrendering more. Ini Kasit Nimohede yang bilang, growing closer to God, bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, and being led by His Spirit, dan dipimpin oleh Roh Kudus, bukanlah hasil daripada kita bekerja keras, tapi adalah hasil daripada kita berserah lebih kepada Tuhan. Ketika kita surrendering more, berserah lebih, kita sedang menaikkan level iman kita. Dan kita percaya ketika kita berserah,
ada mujizat Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita. Nah, that's why Ridiculous Faith, hari ini kita belajar dua hal, yaitu siap untuk merendahkan diri, dan yang kedua, surrender. Humility opens the door for your weaknesses to become strength. Dan ketika kita surrender more, ada mujizat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau mereka setia beribadah setiap minggu Tuhan, walaupun melalui YouTube Tuhan, online service. Tapi kami terus percaya Tuhan, melalui pemberitaan firman, melalui pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, anak-anak-Mu merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hari ini kami perkatakan Tuhan, Tuhan rubah pola pikir mereka, Tuhan rubah paradigma mereka. Mungkin mereka kurang percaya, mungkin mereka sudah mulai mengalami degradasi iman Tuhan. Iman mereka udah mulai turun Tuhan. Tapi hamba-Mu perkatakan hari ini iman mereka mulai bangkit kembali Tuhan. Walaupun imannya konyol, rasa-rasanya kok gak mungkin mempercayai Tuhan di masa-masa yang sangat sulit. Tapi kami mau perkatakan Tuhan, ketika kami percaya, ketika kami merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan membuka pintu yang baru, merubah kelemahan kami menjadi kekuatan. Tuhan rubah setiap kelemahan anak-anak-Mu menjadi kekuatan. Dan ketika mereka surrender, mereka mengangkat tangan, mereka surrender more sama Tuhan, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa ke dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua, berkati mereka Tuhan, mereka yang sekolah online hari-hari ini, apapun aktivitas mereka Tuhan berkati, sehingga iman kami mulai bertumbuh, semakin bertumbuh hari-hari ini. Justru ketika banyak anak-anak muda yang jauh dari Tuhan, tapi kami percaya kami lagi dekat-dekatnya sama Tuhan, kami kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan yang begitu luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan melekat di dalam kehidupan kami, bahkan di hati kami, dan kami akan mempraktekkan itu semua Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mempraktekkan iman kami Tuhan Yesus, sehingga kami akan melihat sesuatu yang besar yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya, itu terjadi di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus.